Selamat pagi, Bia Paroki Santo Yosef. Pagi. Adakah Bia Santo Yosef di hatimu? Ada. Di mana dia? Ini dia. Di mana? Ini dia. Bia Paroki Santo Yosef. Hai. Diperpanjang? Hai. Diperpendek? Hai. Dipertegas? Hai. Bia Santo Yosef. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Vero dari Santa Katarina. Nah, adik-adik, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah merasa senang? Iya, kakak yakin adik-adik semuanya tetap merasakan bahagia dan senang. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vero ingin menyapa adik-adik. Nanti jika Kak Vero mengatakan halo, adik-adik menjawab hai. Oke. Kak Vero ingin ngetes dulu konsentrasi adik-adik. Apakah sudah siap untuk mengikuti Bina Iman anak kita pada hari ini? Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Bagus. Ternyata adik-adik semua yang berada di rumah masih tetap fokus dan semangat untuk mengikuti Bina Iman anak kita hari ini. Baik, adik-adik, hari ini kita akan memulai Bina Iman anak kita dengan tema yaitu tugas sebagai pengikut Kristus. Nah, adik-adik, mari kita semua siap sedia menjadi sahabat Kristus dan tahu semua tugas-tugas yang akan kita lakukan sebagai anak Kristus. Nah, adik-adik, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan awali dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami dapat Kami dapat mengikuti Bia. mengikuti Bia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah kami berkatilah kami selama mengikuti Bia. selama mengikuti Bia. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, tuntunlah kami tuntunlah kami untuk siap untuk siap melayani orang-orang yang ada di sekitar kami yang ada di sekitar kami sebagai tugas pengikut Kristus. tugas pengikut Kristus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang kita akan bernyanyi bersama. Nah, mari kita semua bangkit berdiri dengan lagu pembukaan Selamat Pagi Tuhan. Tambah
cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila ku berseru, jawablah aku. Dialah yang membenarkan aku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila ku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Lukas bab 24 ayat 44 sampai dengan 48. Injil Lukas bab 24 ayat 44 sampai dengan 48. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis
tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sehat-sehat kan semuanya yang ada di rumah? Pasti sehat dan sangat luar biasa. Adik-adik, salam jumpa kembali bersama kita di Bina Iman Anak ini. Suster mengucapkan selamat Paskah untuk kamu semua. Kita sudah merayakan Hari Raya Paskah. Dan minggu ini adalah Hari Raya Paskah yang keberapa? Adik-adik ada yang ingat? Ya, minggu ini adalah Hari Raya Paskah yang ketiga. Minggu Paskah yang ketiga. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan Injil bahwa Yesus kembali menampakkan dirinya kepada semua murid. Setelah Yesus mengalami kebangkitan, Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik yang terkasih, para murid adalah saksi dari semua peristiwa yang terjadi. Peristiwa di mana Yesus mengalami kebangkitan, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka semua. Adik-adik, murid-murid Yesus bukan hanya yang di kitab suci dan bukan hanya ke-12 Rasul Yesus. Kita juga disebut murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus. Kita pun harus menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Bagaimana ya caranya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Menjadi saksi Yesus dalam kehidupan sehari-hari harus bagaimana? Ayo, coba diberikan satu contoh. Misalnya, adik-adik harus rajin mengikuti Bina Iman Anak, rajin berdoa, rajin berbuat baik. Itulah tandanya kita menjadi saksi dan sahabat Yesus, saksi dari segala peristiwa Paskah yang kita rayakan. Adik-adik, mari kita menjadi sahabat Yesus yang baik, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin mengikuti Bina Iman Anak. Begitulah kita menjadi sahabat Yesus. Maka kita sungguh bersukacita dalam merayakan Hari Raya Paskah ini. Sebab Tuhan mengalami kebangkitan. Tuhan bangkit dari antara orang mati. Tuhan mengalahkan maut dan dosa. Kita pun harus bersukacita merayakan hal ini. Kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sahabat Yesus. Bisa kan adik-adik? Bisa dong. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita rajin berdoa, rajin berbuat baik sehingga kita menjadi sahabat Yesus. Jangan lupa kita selalu gembira dan tersenyum. Baik adik-adik, hari ini mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa memberkati mereka, memampukan mereka dalam penggembalaan,
di dunia ini. Juga agar mereka senantiasa selalu dalam sukacita yang penuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kita, Tuhan Yesus yang baik, tanamkanlah sikap rasa toleransi dan rasa sikap adil untuk para pemimpin negara kami, supaya mereka mampu membimbing kami, supaya negara kami ini menjadi negara yang baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Semoga Engkau memberikan mereka kesabaran dalam mendidik anak-anak-Mu untuk tetap setia dalam mengikuti Engkau. Dan semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan, rezeki yang lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak biak, ya Bapa, berkatilah kami anak-anak biak-Mu agar mampu mengikuti teladan Putra-Mu Yesus Kristus dan dapat menjadi saksinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan renungan bersama. Sekarang kita satukan hati untuk berdoa. Kita akhiri acara kita dengan doa penutup. Adik-adik yang di rumah, mari ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya,
tutup matanya, kita masuk ke dalam keheningan doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih pula Engkau telah mempercayakan kami dalam misi pemberitaan Injil. Ya Tuhan, bantulah kami, mampukanlah kami agar dapat melakukannya dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga adik-adik Bina Iman Anak dimanapun berada senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus